Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Anggreni dari kelas Keuangan Perbankan 1A. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata perkuliahan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Adi Robit Setiana, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi SDM. Yang pertama sebagai tenaga kerja, yang kedua sebagai tenaga ahli, yang ketiga sebagai pimpinan, yang keempat sebagai tenaga usahawan, dan yang kelima sebagai pengembangan iptek. Yang pertama sebagai tenaga kerja. Manpower atau tenaga kerja ialah seluruh warga negara yang usianya termasuk ke dalam usia kerja. Sedangkan di Indonesia sendiri, usia kerja itu sekitar usia 18 sampai 60 tahunan. Adapun yang dimaksud dengan SDM sebagai tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mampu memberikan jasa kerjanya sesuai waktu yang ditentukan untuk menghasilkan sebuah produk ataupun jasa yang berguna bagi banyak orang. Mungkin contohnya seperti seorang guru. Seorang guru akan berhenti mengajar pada usia 60-an. Pada usia 60 tahun. Itu biasa disebut dengan masa pensiun. Dan yang kedua, sebagai tenaga ahli, yaitu seseorang akan berguna jika skillnya digunakan sesuai kemampuannya atau bidangnya. Mungkin contohnya seperti seorang lulusan arsitek, tetapi sesudah lulus dia malah bekerja di bank. Tentu saja dia tidak akan mengerti tentang keuangan perbankan, dia tidak akan mengerti. Tetapi jika dia bekerja di bidang pembangunan, maka dia akan mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan. Dia bisa disebut sebagai SDM, sebagai tenaga ahli di bidang pembangunan. Kemudian yang ketiga, sebagai pimpinan. SDM ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki skill yang luar biasa, dengan pengalaman yang bagus dalam bekerja, sehingga dapat dijadikan sebagai pimpinan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bisa mengarahkan seluruh anggotanya untuk menjadi lebih baik lagi agar tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai. Kemudian yang keempat, yaitu SDM sebagai tenaga usahawan. Ialah seseorang yang dapat melakukan suatu pekerjaan secara mandiri, baik untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa yang berguna bagi banyak orang. Seorang tenaga usahawan dalam proses produksi harus terjun langsung untuk memanfaatkan skill dan kemampuannya. Seorang usahawan juga harus memiliki kemampuan untuk mengenali suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Yang kelima, sebagai pengembangan iptek. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehebat apapun teknologi yang dibeli, peralatan yang dipersiapkan, dan dana yang dikucurkan, dan lain-lain, tetaplah SDM yang paling berperan. Yang dimaksud sebagai pengembangan iptek yaitu dapat menemukan atau mengembangkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang lain sehingga dapat berguna bagi banyak orang. Mungkin contohnya seperti penemu telepon genggam, yaitu Martin Cooper. Setelah Martin Cooper menemukan telepon genggam,
banyak juga ilmuwan-ilmuwan lain yang mengembangkan ilmu Martin Cooper sehingga bisa jadi sampai sekarang ini menjadi handphone. Sebelum menjadi handphone kan di belakangnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan sehingga sampai menjadi sekarang ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.